Maksudnya apa, gimana maksudnya kok lempar batu seperti Itu justru itu contoh orang yang selalu munah. Saya tidak butuh harta karena saya tidak berumah tangga. Apa arti saya? ya itu kan kamu kelas dunia yang sekarang, lain lagi yang kehidupan orang-orang yang berpintar. Tapi secara berpikir agama kan kita harus didakwah infak, ya, korban, bahkan naik haji kan itu butuh biaya. Ya itu mah kalau emang ya istilahnya kaya, tapi kebanyakan yang minta bohong. Berarti kan itu demian materi tak perlu menit. Jadi pada dasar orang itu banyak munah. Kalau saya sih nggak istilah munah-munah, memang saya butuh kekayaan. Maka dengan jalan apapun saya lakukan demi semua kekayaan supaya saya bisa didokong, infak, berkorban, bahkan apa untuk bisa memberikan kesenangan kepada keluarga atau anak-anak saya. Itu teh lagu lama semuanya kayak gitu. Oh, lagu-lagu gimana ya? Ya itu kan ya lagu lama, karena apa yang cita-citakan mana? Ya, tapi kan sudah saya berusaha, bahkan maksimal lah katakan sama orang. Ya tapi kan itu kan nol. Iya memang Ya pakaian nol itu kan nol, teh bukan ukuran dunianya, nol banget itu karena akhiratnya nggak ada. Apa kamu nggak ada lagi akhirat? ya ada sih. Banyak orang yang mati itu kan pasti kembali kepada akhirat, alam kegelapan itu kan pasti. Di alam kegelapan tuh yang apa perbuatan itu jelek seperti kamu mungkin jadi buku kegelapan. Alam barja jangan bilang alam kegelapan. Tapi saya punya keyakinan mungkin saya untuk mencoba atau memuji orang-orang yang beriman. Istilahnya kan setan, bukan manusia pilihan. oh udah pilihan, sedangkan dianya nggak takwa sama Allah, ya sama aja kok kamu itu dibikin sama setan. Untuk Tapi kan kita harus ingat dulu ya, ada keterangannya. Ada seseorang yang selalu melakukan kemaksiatan bahkan kejahatan. Tapi ada seseorang yang tetangganya yang selalu melakukan ibadah amal perbuatan yang baik. Bahkan menurut aturan Islam dia lakukan. Tapi kenapa? Dia lebih dulu dimasukin ke surganya orang yang suka. Bahkan dia apa istilah? Katanya mah protek kepada Allah. Ya Allah, kenapa tetangga saya itu yang selama hidupnya berbuat maksiat bahkan kejahatan, kenapa lebih dulu dimasukkan surga? Pada akhirnya yang protek itu sama. Karena apa? Pertama, Allah menerangkan kamu berbuat baiknya atau melakukan perintah aku gitu kata Allah hanya untuk apa? Ujian manusia, bukan ujian. iya emang kalau Allah itu tidak melihat bentuk rupa dan wajah, bukan hartamu, tapi Allah melihat hati dan kamu. Emang apa amalnya? Ya saya kadang-kadang sedikit Ya nggak buruk ngasih maksud ngasih yang lurus. Ya itu kan cuma sedikit. Tapi kan ada peribadahnya, udah belang harganya. Manusia berkelakuan belang bagus kelihatan, bahasanya bisa hablumin anak, ya bisa hablumin, masuk dalam hitam bisa, masuk dalam putih bisa. Itu kan bagus daripada bagus ya kita kemari, tapi kan tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah, tetap aja kan. Iya. Tapi kan jangan istilahnya kita berusaha kepada Allah, kita harus punya keyakinan kepada Allah. Mungkin saya manusia pilih yang ditugaskan untuk itu. Ya iya, cuma jangan kata-kata seperti itu. Itu masih salah. Salah, banyak istighfar. Kecuali kalau kamu ya misalkan dia dalam hatinya menerima seperti itu ya istilahnya. Tapi kamu semakin takwa cuma biasa dari dulu. Iya memang nggak ada peningkatan tentang ketakwaan. Dengan tentang keimanan mah enggak. Iya, cuma di mulut. Iya.
ketawa mulut dulu kan. Iya. Lama-lama masuk hati kan. Ya, Bisa aja. lama-lama covid. Ya dilama-lamain. Wah iya. Emang orang namanya hidup kamu berapa tahun? Sama saya udah 53 tahun. Iya, 53 ke 54 Iya, sekarang. iya, itu enggak lama kan. Selasa kemarin tahu-tahu kita itu udah langsung kalau di tanah apa kalau deket Cigodeng kuburan Iya, iya. udah angkat kalau bang umur di dia itu maksudnya itu jangan sampai kita itu hal semacam lagi tidak melakukan ketaatan kepada Allah, nah kita mati menghadap itu apalagi sekarang. Tapi nggak sekarang Mbak ya? Iya, Nggak ada temannya. ada. Yang ditayangkan tidak akan punah sampai akhir dunia. Jadi ada lagi Ya, temannya iya. ya. Jadi regenerasi. Oh berarti kamu teman siapa? Bisa dibilangi teman setan, bisa dibilangi kaum muslimin dan muslimah. Iya. Setidak-tidaknya yang keluar dari lidah kadang-kala kebaikan. Iya. Jadi istilahnya nggak ada buruk, saya itu bukan Ya saya. jadi bilangnya begini ya, mudah-mudahan aja ada jurik numpak kuda. Keajaiban, Ya, keajaiban. Iya, iya. menunggu keajaiban. Keajaiban itu tidak bisa hanya seperti itu yang diharapkan, itu harapannya tipis. Karena apa harapan tipis kita nggak tahu besok lusa. Itu Jadi aja. kita kan bahasanya harus yakin apa yang kita lakukan dan apa yang kita jalani. Ilahi Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita harus menyangka perjalanan kita atau kita berkecil hati dengan perjalanan kita seperti itu? Nah itulah yang saya dedikasikan dalam hidup. Ya terus Tanpa ada keridoan, dengan sendirinya saya pasti bisa matikan. Sudah karena membuat di muka bumi itu adalah kerusakan kamu. Maka Allah pasti. Maka dari sisi buruknya saya ada istilah sisi baik, mungkin lebih banyak daripada sisi buruk. Itu harus keyakinan. Iya, meyakini itu kan sudah nggak boleh. Ya bukan di hadapan Allah, bahasa hati kan. Ya bahasa hati itu iman. Itu berarti kan semuanya kita itu lagi di hadapan Allah. Karena bahasa ayat kan, Allah tidak akan menyiksa banyak atau tidak akan non bahasanya Merubah. Merubah atau kaum. untuk menyiksa di luar batas kemampuannya. Dirinya itu sampai di akhirat juga begitu. Karena ada ukurannya, kan ada istilah timbangan. Udah jelas. Ada timbangan itu kan berarti batasan itu. Jangan bikin hadis sendiri. Allah tidak akan pernah menyiksa hambanya di luar batas kemampuannya. Maksudnya apa? Dah Kan ada timbangan ini. Ada istilah. tidak ada yang pakai perkataan begitu. Ada juga ya, Ya, Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau dirinya tidak merubah. Maksudnya merubah itu apa? Untuk kebaikan hidupnya dunia dan akhirat. Akhirnya ada lupa sekte nak kiri kumarek Kalau itu bagi saya mah bukan untuk akhirat dan dunia ya, tapi untuk kehidupan. Karena suatu kaum berarti yang masih hidup, ya, iya. yang masih hidup berarti suatu kaum itu kan Yang masih hidup aja, sedangkan sudah meninggal, kamu mau kemana? dia kembali kepada sang pencipta. Kalau sudah dikasih nabi, sudah dikasih ustaz, sudah dikasih ulama untuk membimbing. Tapi kan harus kita yakini sebesar biji jarah juga kan kita berbuat baik ada pahala. Ya, Itu ada yang pahala. saya ingat dan selalu saya yakini. Sebiji Baik, jarah itu itu atau sebiji sholat kaca. 5 waktu wajib lelaki. Ya. Sampai contohnya sholat 5. Ada contohnya khusus jamaah lelaki. Maka itu bisa rinci. Kita yang bisa 500 kali ngomong sih. Besar apa ya sholat macam. Tapi ada lagi keterangannya. Nges lah, harus main eleh. Dong, udah keterangan yang ngalir aing, bom Manusia atau makhluk Allah ya, bom